Terdengar Romo jelas. Baik. Saya menyampaikan salam kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat bergabung kembali dalam program Meditasi Doa Yesus di bulan November ini. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Kita bisa mulai ya. Jadi nanti di dalam pengajaran akan disampaikan oleh konfrater kami, Frater Teresius Maria CSE, menyambung pengajaran bulan lalu, yaitu tentang setia pada perkara-perkara kecil. Baik, kita tanpa mengurangi waktu, kita akan langsung masuk di dalam seluruh acara pada malam hari ini. Saya persilakan kepada para frater untuk memimpin acara ini dengan sebuah lagu Roh Kudus. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini kita kembali tenangkan hati kita. Kita mohon kuat kuasa Allah Roh Kudus, penolong dan sahabat kita, yang sungguh mencintai kita dan membimbing kita hingga saat ini. Mari bersama kita nyanyikan Kau Penghibur yang Setia. Betapa kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau selalu mengasihi kami dan berkenan setia tinggal di dalam jiwa kami yang lemah dan rapuh ini. Kami sungguh bersyukur bahwa pada malam ini kembali Engkau menggerakkan kami untuk bersatu hati di dalam doa dan pengajaran malam ini. Yalah Roh Kudus, inilah diri kami. Kami serahkan diri kami, kelemahan kami, kerapuhan kami, agar kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam diri kami. Dan ajarlah kami berdoa, supaya kami semakin mengenal
mengalami, dan mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Frater Teresius yang akan membawakan pengajaran malam ini. Berkatilah beliau dengan segala rahmat, hikmat, dan pengertian, agar apa yang benar dan suci beliau sampaikan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan duduk. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara kasih yang baru saja bergabung di dalam program meditasi ini. Sekarang kita akan masuk di dalam pengajaran yang menyambung pengajaran pada bulan yang lalu tentang setia pada perkara-perkara kecil. Pengajaran ini akan disampaikan oleh Frater Teresius Maria CSE. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat malam, salam damai untuk semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajaran yang pada bulan lalu, apa yang diajarkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengenai kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Dan pada saat ini kita akan melihat satu hal yang menonjol dalam pengajaran Santa Teresia, yaitu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kita akan melihat bagaimana Teresia menghayati kasih persaudaraan ini dalam kehidupan membiaranya. Salah satu spiritualitas Teresia adalah menyingkirkan hal-hal tambahan dan memusatkan dan mengarahkan seluruh tenaga dan perhatian hidupnya kepada hal-hal yang hakiki, yang pokok, yaitu cinta kasih. Cinta kasih ini pertama-tama kepada Allah dan kepada sesama. Teresia di sini dengan jelas sekali memberikan penekanan istimewa kepada nilai kasih persaudaraan. Nah, disinilah kejeniusan atau kecerdasan Teresia yang telah menemukan kembali perintah dasar dan besar dari Tuhan kita mengenai kasih persaudaraan yang sama dengan perintah yang pertama, dan keduanya tidak dapat dilepaskan, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, itu kita boleh lihat di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23 sampai dengan 24, juga Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Bagaimana Teresia dengan indah sekali, dia menemukan sebuah hukum yang baru. Apa yang baru yang diajarkan oleh Teresia dalam kasih persaudaraan ini? Teresia di sini menemukan bahwa tempat paling istimewa yang harus ditempati dalam kehidupan bersama adalah cinta kasih. Ini yang disadari dan dihayati oleh Santa Teresia. Maka dia mengatakan demikian. Di antara sekian banyak rahmat yang saya terima, saya merasa bahwa rahmat untuk mengerti kasih persaudaraan secara sempurna dengan segala konsekuensinya adalah salah satu rahmat terbesar.
Ini yang dialami oleh Teresia ketika menghayati kasih persaudaraan ini. Kemudian dikatakan, dan saya belum pernah sungguh-sungguh mengerti perintah Tuhan yang mendalam ini. Hukum yang kedua ini sama dengan yang pertama. Engkau harus mencintai sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian Teresia juga merenungkan dan menemukan dalam kata-kata Injil Yohanes bab 15 ayat 12 dan 17. Ya, ayat 12 sampai dengan 17. Dia menemukan kebesaran kasih Yesus terhadap para muridnya. Dikatakan oleh Teresia, lihatlah ini cara mencintai yang baru. Luar biasa Teresia melihat apa yang ia baca dari Injil ini. Ketika di dalam hukum yang lama, Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Ya, di dalam perjanjian lama itu yang diperintahkan. Dia mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri. Saat itu, ya Yesus belum turun ke bumi, ya Yesus belum datang. Karena dia mengetahui betapa orang mencintai dirinya sendiri, dia tidak dapat minta lebih dari itu. Nah, ini yang dimengerti oleh Teresia. Yang dipahami Teresia dengan apa yang diajarkan, diperintahkan dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan hukumnya yang baru kepada para rasulnya, Yesus meminta kepada mereka supaya mereka mengasihi sesamanya. Mengasihi sesamanya bukan hanya seperti dirinya sendiri. Nah, ini perlu kita garis bawah di situ. Mengasihi sesamanya bukan hanya seperti dirinya sendiri, tetapi seperti Yesus telah mengasihi mereka. Luar biasa. Dan ini diterapkan oleh Teresia dalam praktek kasih persaudaraan di Belambiara. Mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi dia. Jadi Teresia berusaha dan dia menyadari cinta kasih inilah yang secara mendalam dikatakan Teresia bahwa dia, bukan hanya dia, tetapi semua manusia itu dicintai Allah dengan cinta ilahi. Menarik dan sungguh menyentuh apa yang dialami dan dilakukan oleh Teresia. Lalu Teresia juga menekankan dalam Injil Yohanes 15 dan ayat 9, ayat 12, ayat 14 dan 17 tadi. Dia merenungkan sabda ini lebih dalam. Dia katakan, saya melihat dengan jelas bahwa cintaku, yaitu ditujukan pada Teresia sendiri, terhadap sesama susterku sangat tidak sempurna. Ini disadari Teresia. Saya mengerti bahwa saya tidak mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Luar biasa. Penemuan Teresia akan kesadaran ini. Lalu dikatakan lagi, sekarang saya menyadari bahwa cinta kasih yang sejati terdapat dalam menanggung segala kekurangan sesama. Saya ulangi. Teresia menyadari bahwa cinta kasih yang sejati terdapat dalam menanggung segala kekurangan sesama. Dengan tidak menjadi heran, ya Teresia mengajarkan kita, dengan tidak menjadi heran akan kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi sebaliknya, dalam diri merasa didorong
oleh kebajikan-kebajikan mereka, bahkan kebajikan yang paling kecil sekalipun yang ada pada diri sesama, untuk mengasihi mereka. Kemudian diajukan oleh Teresia, khususnya saya mengerti bahwa cinta kasih tidak hanya harus dipendam. Ini pengertian Teresia tentang pelita itu, tidak harus dipendam di dalam hati saja, sebab tidak seorang pun menyalakan lampu untuk diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Tetapi supaya ditempatkan di atas gantang, di atas tempat tidur ataupun di atas meja, agar menerangi seluruh isi rumah, ya, menjadi terang. Jadi cinta kasih itu betul-betul menjiwai, menguasai, memenuhi seluruh, ya, hidup sesamanya. Jadi kepada semua orang. Dan kembali Teresia meneruskan perenungan dia, dan saya melihat bahwa lampu yang dimaksudkan di situ, ya, oleh Yesus adalah cinta kasih yang harus menerangi, menggembirakan mereka. Bukan saja yang saya senangi, yang saya sukai, yang saya cintai, tetapi semua yang ada dalam rumah itu. Ya, kalau dalam ini di dalam biara Teresia. Sekarang Teresia mengajak kita untuk merenungkannya dalam rumah kita masing-masing, dalam komunitas kita masing-masing, dalam kelompok kumpulan kita. Nah, di sini Teresia menyadarkan kita bahwa sebagai manusia kita ini ada perasaan simpati dan antipati. Bapak Ibu menyadari atau tidak, Teresia sadar akan hal ini. Dia menemukan ini dalam diri manusia ada perasaan simpati dan antipati. Nah, di sini Teresia mengajak kita untuk membedakan mencintai, mengasihi dengan menyukai seseorang. Oh, jadi beda ya, brother. Betul. Beda. Menyukai lebih bersifat alami. Orang lebih suka pada yang satu dan tidak suka pada yang lain. Sadar atau tidak sadar, mari kita renungkan. Ketika kita melihat dua orang, atau kita berkawan dengan dua orang, apakah saya mengasihi yang sama? Kasih saya samakah kepada dua orang itu, ataukah ada sedikit lebih dari yang satu terhadap yang lain? Tanpa disadari, kita berbuat demikian. Nah, Teresia menyadarkan kita akan hal ini. Sementara mengasihi itu melampaui sifat-sifat alami. Maka kembali Teresia mengajak kita untuk merenungkan dan mendalami dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 7. Bahwa cinta kasih tidak mengecualikan siapapun. Tidak mengecualikan seorang pun. Cinta kasih melupakan diri sendiri. Cinta kasih tidak mengingat diri sendiri. Dan di sini cinta kasih adalah jiwa dari seluruh hidup rohani. Jiwa dari seluruh hidup rohani, artinya sumber dari segala jasa. Sumber dari segala jasa, kebajikan yang menjadikan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Kebajikan yang menjadikan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Nah, ini mengenai hukum baru. Mari kita lihat kepekaan Teresia dalam cinta kasih. Bagaimana Teresia berkembang dalam hal ini. Pikiran Teresia itu bersifat intuitif dan realistik. Ya, artinya
sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selalu mengarah kepada perbuatan, bukan hanya teori. Nah, kita kerap kali suka banyak teori, tapi perbuatannya sedikit. Di sini kasih Teresia itu bersifat praktis. Maka pernah Teresia dalam tulisannya kepada yang ditujukan kepada Made Maria Gonzaga, di mana di situ disimpan beberapa kenangan tentang praktik cinta kasih. Sehingga dapat dilihat bagaimana cara Teresia melaksanakan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Salah satu contohnya dikatakan oleh Teresia kepada Made Maria Gonzaga. Bila iblis mencoba menampilkan kekurangan-kekurangan seorang suster kepadaku, saya segera mencoba menelusuri kebajikan dan keinginan-keinginan baiknya. Ini yang dilakukan Teresia. Ketika iblis, roh jahat, menampilkan kekurangan-kekurangan seseorang atau seorang suster, dia segera mencoba menelusuri kebajikan dan keinginan-keinginan baiknya. Artinya dia melihat positif dari yang ada dalam diri para suster. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, bahwa bila saya melihat dia jatuh satu kali, ya suster itu jatuh satu kali dalam kesalahan, mungkin sekali dia sudah kerap kali menang. Tetapi karena kerendahan hati, hal itu disembunyikannya. Dia tidak tunjukkan pada orang lain. Bahkan apa yang bagiku nampaknya sebagai kekurangan, namun bila intensi atau maksudnya baik, bisa menjadi suatu kebajikan. Ya, ketika dilihat bahwa yang dilakukannya itu sebuah kekurangan, tetapi ketika orang itu melakukannya atau mengalami kekurangan itu, dimaksudkan dengan intensi yang baik atau dipersembahkan sebagai kurban untuk jiwa-jiwa ataupun untuk yang baik, maka itu akan boleh menjadi sebuah kebajikan. Inilah bahkan pernah Teresia dalam hal ini menceritakan satu pengalaman dalam sebuah rekreasi. Pada suatu rekreasi, seorang suster yang bertugas pada bagian luar datang dan minta bantuan untuk mengangkat sesuatu. Jadi dia mungkin baru belanja atau apa, ya ada barang yang harus diangkat dan dia minta tolong. Saat itu Teresia langsung mau berdiri. Tapi cara berdirinya dilakukan dengan pelan-pelan. Ya. Maksud Teresia adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kebajikan itu. Itu menolong suster itu. Namun karena berdirinya dengan cara demikian, maka suster yang minta bantuan itu berkata bahwa dia tidak dianggap tidak layak untuk menerima mutiara, ya, mutiara tentu dari kebajikan itu. Kemudian hari Teresia memberikan refleksi ini atas apa yang dialami, atas apa yang menjadi respon suster itu terhadap sikapnya. Dikatakan orang bisa salah menilai sehingga apa yang sebenarnya kebajikan bisa dianggap suatu kelemahan. Dan ini akan sangat sulit sekali karena tipis, ya, tipis perbedaannya dengan kelemahan, kebajikan dan kelemahan itu. Ketika yang dilakukan membuat orang lain rasa jengkel atau tidak suka dengan sikap kita yang mungkin kelihatan malas-malas, gitu ya, enggan atau apa pelan-pelan dalam membantu atau menolong. Maka bisa juga sebaliknya. Apa yang dilihat sebagai kekurangan sebenarnya adalah suatu kebajikan. Sehingga kemudian Teresia melanjutkan refleksinya dalam hal ini. Sekali lagi saya berpaling pada Injil
di mana Tuhan dengan jelas sekali mengatakan apa artinya perintahnya yang baru ini. Dikatakan dalam Matius, saya membaca, kamu telah mendengar bahwa kamu harus mencintai sahabatmu dan membenci musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Memang dalam hidup Teresia, ya tidak ada musuh di dalam biara. Tetapi secara manusiawi, tetap memiliki perasaan simpati dan antipati. Orang merasa tertarik yang satu, sedangkan yang lain tidak. Sehingga Teresia sekali lagi mengajak kita merefleksikan. Dan dia mengatakan demikian. Yesus mengatakan kepadaku, bahwa aku harus mencintai suster ini, berdoa untuk dia, bahkan bila sikap dan tingkah lakunya memberi kesan bahwa dia tidak senang kepada saya. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang kamu kasihi, apa jasamu? Itu yang diajarkan Yesus. Juga orang berdosa berbuat demikian. Ya. Dan tidak cukup hanya dengan mencintai, tetapi juga harus memberikan bukti-bukti nyata, real dalam praktek. Secara alami, orang mudah dan mau menyenangkan hati seorang teman. Tetapi itu bukanlah cinta kasih. Luar biasa, Teresia mengatakan itu bukan cinta kasih. Ngeri juga ya kan? Kalau itu dikatakan bukan cinta kasih, ketika kita secara alami mudah dan mau menyenangkan hati seorang teman yang mengasihi kita. Sebab orang yang berdosa, dikatakan Teresia, berbuat yang sama. Nah, di sini kita dapat belajar untuk merefleksikan kembali kehidupan kita bersama dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok, di mana kita ada di dalamnya sebagai anggota. Apakah saya mengalami problem yang diceritakan oleh Teresia, lalu apa sikap saya untuk dapat mengasihi mereka, terutama sekali ketika melihat kekurangan dan kelemahannya. Teresia juga memberikan contoh yang lain ya dalam hal ini. Bila ada seorang suster datang kepadaku dengan penuh keyakinan mengatakan, suster, saya perlu bantuanmu selama beberapa jam. Tetapi tenanglah, saya sudah mendapat izin dari Made, dari Priorin, untuk mengganti waktumu yang hilang. Teresia mengatakan, kalau orang sadar bahwa waktu yang hilang itu tidak akan pernah kembali, maka ia akan mengatakannya, saya berikan saja waktuku, tidak usah diganti. Apa yang dikatakan tadi kepada Teresia, sampai hari ini masih ada. Bukan tidak ada ya, masih ada yang mengatakan demikian. Saya perlu bantuanmu, nanti saya ganti waktumu. Bagaimana menggantinya? Ya, Teresia menyadarkan kita akan hal ini. Menarik ya, supaya kita harus berhati-hati dalam mengatakan sesuatu nampaknya benar, tapi ternyata malah menjebak diri kita sendiri. Hal ini akan lebih memuaskan cinta diri. Ya, Teresia menyadarkan kita karena kenyataannya memang demikian. Sebab memberikan adalah suatu perbuatan yang lebih luhur daripada meminjamkan. Loh, apa yang berbeda kan? Di situ Teresia mengajak kita untuk menyadari ini lagi. Sebab memberikan adalah suatu perbuatan yang lebih luhur daripada meminjamkan. Dan sekaligus membuat yang bersangkutan merasa bahwa ia tidak membutuhkan pertolongannya. Para saudara yang terkasih, karena kerap kita mungkin juga mempunyai sikap yang dikatakan Teresia ini. Ya, kita
meminta balasan ketika kita menolong mereka. Nah, betapa ajaran Teresia ini berlawanan dengan perasaan-perasaan kodrat kita. Sesungguhnya sangat berlawanan. Tanpa bantuan rahmat, jangankan mempraktekannya, para saudara. Bahkan untuk mengertinya saja, orang tidak mampu. Nah, ini yang harus kita mohonkan rahmat untuk dapat mempraktekkan dengan tulus. Nah, ini berkaitan dengan kepekaan cinta kasih yang dipraktekkan, yang dialami oleh Teresia kepada sesama. Kita lihat sekarang bagaimana Teresia digelari malaikat perdamaian dan cinta kasih. Seperti apa? Dalam praktek hidupnya Teresia melakukan itu. Sehingga dia dikatakan malaikat perdamaian dan cinta kasih. Dalam diri Teresia, cinta kasih telah berkembang begitu sempurna, halus dan sangat peka. Sehingga cinta kasih ini menyebabkan Teresia melupakan dirinya sendiri dalam setiap situasi. Ini yang terjadi pada diri Teresia ketika sudah menemukan cinta kasih ini. Dengan cara menciptakan suasana gembira dan menyenangkan orang-orang di sekelilingnya dengan pergaulan yang penuh cinta kasih. Di sini dicontohkan bagaimana Teresia menemani ataupun mendekati suster yang sulit bagi para suster yang lain. Ya, para suster yang lain berusaha menghindari dan tidak mau bergaul dengan suster ini. Ya, maka suster ini oleh suster yang lain dijuluki suster yang menjengkelkan, mempunyai karunia untuk menjengkelkan orang lain. Dalam segala hal dikatakan. Teresia malah mendekati. Lalu memberikan pelayanan yang diperlukan oleh suster itu. Mengajak ngobrol, mengajak bercerita, lalu memberikan bantuan apa yang diperlukan. Sehingga suatu saat, Teresia ditanya oleh suster itu, Suster Teresia, mengapa engkau begitu tertarik kepada saya? Nah, GR ya. Suster ini GR, kalau Teresia melakukan semuanya itu. Padahal, Suster Teresia pada waktu mempraktekannya, ya ada juga antipati yang kemudian timbul gitu ya. Ya, rasa-rasa juga karena memang Teresia menyadari suster ini sulit ya. Tapi karena perjuangan Teresia yang demikian luar biasa dengan memberikan senyum dan sapaan yang lembut, akhirnya dapat meluluhkan hati suster tersebut. Kalau Teresia menjawab, apa yang dikatakan Teresia? Yesus yang ada dalam dirimu. Ya. Suster hanya terdiam. Dan ini diceritakan oleh Teresia kepada Selin, kakaknya yang juga berjuang melawan antipati dengan suster-suster yang sulit dengan dia. Selin juga mengalami. Maka dia ceritakan itu kepada kakaknya. Berikutnya kita lihat kekudusan dalam perkara-perkara kecil. Sebelum masuk di sana, ada hal lagi yang berkaitan dengan contoh dari malaikat perdamaian dan cinta kasih ini. Cerita yang dituliskan oleh Suster Teresia ketika dia menyadari akan rahmat ini dan bagaimana mengambil rasa simpati dalam dirinya, sehingga Teresia tidak lagi mengalami perjuangan bila bergaul dengan para suster yang sulit.
Hal-hal kecil seperti inilah yang sebenarnya dapat menguduskan kita. Yang dilakukan oleh Teresia ini, di mana dia melakukan cinta kasih yang sangat heroik, ya. Tetapi hal biasa, tidak menyolok, tidak diketahui orang. Namun hanya diketahui oleh Tuhan saja. Teresia mempunyai satu kemampuan untuk menghibur yang berduka. Nah, salah satu contoh yang dapat dilihat dari buku, ya, riwayat hidupnya itu, di mana dengan sukarela dia menawarkan diri untuk menemani seorang suster tua yang sakit. Yang lain tidak mau. Ya, nama suster itu Suster Pierre. Di mana dia harus menuntun kalau mau makan di ruang makan. Dikatakan Teresia, saya harus mendampingi suster ini dengan memegang ikat pinggangnya. Waktu itu Suster Teresia masih, atau Santa Teresia masih novis. Ya, masih novis. Hal itu saya lakukan dengan sehalus mungkin. Nah, kalau kebetulan dia salah langkah, dia merasa bahwa saya memegangnya secara keliru. Dan bahwa dia akan jatuh. Maka dia katakan, ya ampun, engkau bahwa saya berjalan terlalu cepat, dikatakan begitu. Nanti tulangku patah. Itu dikatakan suster tua itu. Lalu dikatakan yang lain lagi, bila saya berusaha berjalan lebih pelan-pelan, dikatakan oleh suster itu, ayo, aku tidak merasa tanganmu. Engkau membiarkan aku dan aku akan jatuh. Bukankah aku benar ketika aku berkata bahwa engkau terlalu muda untuk membantu aku? Diejek, ya, disindir Teresia oleh suster itu. Karena memang waktu novis dia masih umur 15 tahun. Jadi dapat dibayangkan suster ini mungkin umurnya sudah 70 atau 80 ya. Ya, bagaimana kita kalau menuntun orang tua yang demikian? Anda dapat membayangkan para saudara mungkin punya ibu masih yang hidup umur ya mungkin 90 ya ataupun umur 70 80 pasti jalannya kan sudah tidak lagi nih ringan dia berjalan, tapi mungkin sudah tertatih-tatih ya. Kadang-kadang kita mau menolong dia, ketika menolong maksudnya baik, tapi mungkin dirasakan tidak sebaik yang dia mau. Dan ini dialami Teresia. Pengalaman lain dari dia sebagai malaikat perdamaian dan juga cinta kasih adalah ketika Teresia ada bersama dengan para susternya dalam rekreasi. Waktu di mana mereka bercerita, bergembira, bermain bersama. Nah, Teresia mengatakan kepada salah satu novisnya, karena Teresia adalah asisten novis atau pembantu untuk membimbing para novis waktu itu, dikatakan demikian. Bila engkau mau pergi rekreasi, pertama-tama janganlah mempunyai niat untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi pergilah ke sana untuk membuat orang lain lebih rileks, lebih ceria, lebih gembira. Disitulah lebih daripada di tempat lain, ada kesempatan untuk melatih mereka. Ya, melatih apa? Melatih cinta kasih dan penyangkalan diri sendiri. Buatlah dirimu menyenangkan bagi semua orang. Engkau tidak akan berhasil dalam hal ini tanpa penyangkalan diri. Teresia mengajar kita bagaimana dalam rekreasi, baik dalam komunitas, dalam keluarga, dalam kelompok pasti ada waktu-waktu untuk rekreasi. Bagaimana kita hadir untuk menyenangkan orang. Ternyata tidak mudah untuk menyenangkan semua. Apalagi kalau kita tahu dia punya karakter atau tabiat yang kita tidak sukai. Bagaimana kita dapat mendekati dia? Teresia mengajak kita untuk berbuat demikian. Sehingga ketika
Mereka tahu apa yang dibuat dari Teresia itu, banyak suster memberikan kesaksian demikian. Acara rekreasi akan lebih menyenangkan bila Teresia hadir bersama kami. Itu kesaksian yang diberikan oleh para suster ketika Teresia sudah meninggal. Bagaimana mereka melihat kelembutan dan juga tidak mengeluh Teresia dalam menolong, ini seringkali disalahgunakan. Jadi kebaikan Teresia disalahgunakan para suster, sehingga mereka sering minta bantuan dia. Tapi lebih lagi mengejutkan, Teresia melakukan semuanya itu. Teresia melakukan semuanya itu. Dan Teresia mengatakan demikian. Janganlah menolak siapapun yang minta bantuan ya. Walaupun itu berarti engkau harus berkorban banyak bila orang meminta sesuatu kepadamu. Ingatlah bahwa Yesus sendiri yang memintanya daripadamu. Jadi Teresia mengajak kita untuk melihat bahwa itu Yesus yang minta dalam diri suster ataupun anggota keluarga kita atau komunitas ataupun siapa saja yang minta bantuan kita. Yesus yang meminta itu padamu. Bila engkau sadar bahwa Yesus yang memintanya, bukankah engkau akan melakukannya dengan senang hati, dengan rajin, segera, dan dengan wajah yang ramah? Apakah kita demikian? Mari kita refleksikan. Jadi Teresia bahkan tanpa diminta pun dia menawarkan diri untuk menolong kalau ada yang minta bantuan, kalau dia lihat ada yang perlu pertolongan. Inilah jiwa dari Santa Teresia. Maka dia katakan lebih lanjut, oh jiwa-jiwa, seringkali orang mengacuhkannya serta melukainya. Beberapa orang berada dalam keadaan sakit. Banyak yang tetap lemah. Semuanya menderita. Dan seringkali apa yang dalam pandangan kita nampak sebagai kecerobohan, sesungguhnya merupakan suatu yang heroik dalam pandangan Allah. Nah ini, apa yang dikatakan Teresia ini dikatakan oleh kakaknya Selin ketika kanonisasi Santa Teresia di depan tribunal di Susan. Dan pada akhirnya contoh yang paling heroik sekali ketika Teresia sakit dan harus diminta untuk menuliskan kisah mengenai cinta kasih atau kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang terjadi, apa yang terjadi di sana? Saat Teresia mau menulis, dia selalu diganggu oleh para susternya. Ada suster yang datang bermaksud menghiburnya. Satu ini pergi, datang lagi yang lain, buat dia tidak menghentikan tulisannya, ya, untuk mengajak dia ngobrol macam-macam, ya. Lalu yang lain bergantian lagi juga mengunjungi demikian, sehingga hampir-hampir tidak ada waktu untuk dia menulis. Sehingga kemudian dia dapat ditanya oleh Mother Agnes, mengapa engkau tidak menolak mereka? Apa yang dikatakan Teresia? Ketika dia sudah sangat sakit, ia sedang menulis naskahnya di kebun dan saya melihat bahwa setiap saat dia diganggu oleh para suster, dia tidak kurang sabar atau minta supaya mereka jangan mengganggu dia. Melainkan tiap kali dia meletakkan penanya dan menutup bukunya sambil tersenyum. Lalu Teresia mengatakan, saya menulis tentang kasih persaudaraan. Maka sekarang ini waktunya untuk melatihnya. Dikatakan pada mudernya, kasih persaudaraan adalah segala-galanya di dalam dunia ini. Kita mengasihi Allah sejauh kita melaksanakan kasih persaudaraan yang sejati.
Dengan melatih kasih persaudaraan ini, kita mengasihi Allah. Nah, di sini kita akan melihat akhir dari apa yang dapat kita petik dari kesetiaan dalam perkara kecil ini. Teresia mengajarkan kekudusan dalam perkara kecil. Bagi gereja, Teresia mewujudkan suatu kekudusan besar melalui hal-hal yang biasa, di mana dia mewujudkan sikap heroik dalam perkara-perkara kecil. Dia melakukannya dengan cinta kasih yang besar. Dalam kesederhanaan dan hal kecil, Teresia menunjukkan kebesaran Allah, di mana melalui suatu intuisi dan karunia Roh Kudus, Teresia dapat memahami kebesaran dan keluhuran dari perkara-perkara kecil yang dilakukannya. Di sini panggilan Teresia adalah untuk membangkitkan dalam dunia dan dalam gereja suatu laskar, tentara-tentara jiwa-jiwa kecil yang benar-benar merindukan kesucian atau kekudusan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian pengajaran kita mengenai kasih persaudaraan yang diteladankan, yang diajarkan Teresia kepada kita. Semoga semuanya ini akan membantu kita untuk dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengar pengajaran dari Frater Teresius, sebentar lagi kita akan masuk dalam meditasi doa ini. Setelah meditasi selesai, nanti ada kesempatan untuk tanya jawab. Marilah kita mengambil posisi duduk yang sesuai. Kita menenangkan hati kita. Kita nyanyikan Yesus, Yesus. Yesus, 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 Tarilah nafas panjang 2-3 kali.
Perlahan-lahan kita pejamkan mata kita. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus telah hadir di hati kita. Kita serukan nama Yesus dalam hati kita dengan iman, harapan, dan kasih. Yesus, 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 Yesus.
tetaplah menyadari akan kehadirannya dan teruslah menyerukan namanya yang kudus dengan penuh iman dan kasih. Dan sejenak bersyukurlah di dalam hati Anda masing-masing saat ini. Tariklah napas panjang 2-3 kali. Dan secara perlahan-lahan, bukalah mata Anda saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita masuk di dalam meditasi doa Yesus, kita akan kembali lagi untuk masuk dalam acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar pengajaran yang sudah berlangsung dari bulan lalu sampai bulan hari ini tentang setia dalam perkara-perkara kecil, dipersilakan. Anda bisa mengangkat tangan, Anda bisa langsung bertanya, atau Anda bisa masuk ke kolom chat, juga bisa dipergunakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ada? Langsung bertanya atau bagaimana? Boleh, Ibu, silakan. Ibu Herli. Ya, saya tanya dalam konteks sehari-hari, terutama dalam pekerjaan dan seperti itu ya. Kalau kita punya maksud baik tapi disalahartikan, itu apa yang bisa kita lakukan? Karena mungkin kalau dalam hal kehidupan keluarga atau mungkin di biara itu kita bisa lakukan sesuatu yang mungkin lebih pasif ya biarin aja atau bagaimana, nanti moga-moga orangnya bisa mengerti. Tapi kalau kita dalam konteks pekerjaan atau sehari-hari di mana ada performa kita juga dievaluasi dan seperti itu, bagaimana kita harus bersikap terhadap kesalahpahaman? Terima kasih. Baik, langsung, Frater Teres. Baik, kalau yang seperti itu, kita ketika ditanya, mungkin ditanya atau apa, dievaluasi dan sebagainya, ya tentu kita menjelaskan dengan rendah hati. Apakah nanti penjelasan kita itu diterima atau tidak, itu bukan kita tidak menjadi kecil hati, tetapi kita menjelaskan dengan sederhana maksud apa yang kita lakukan itu, yang oleh orang lain disalah mengerti. Oke, itu saja. Bagaimana Ibu Terima Herli? kasih. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Tentang pengajaran pada malam hari ini tentang kasih persaudaraan, secara khusus tadi Frater Teres menyampaikan hal-hal yang praktis menurut ajaran Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Apakah itu cukup dimengerti dengan baik? Atau mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas
bisa juga bertanya dari pertanyaan itu. Bagaimana Buat ini? saya sih jelas ya, jelas dengan contoh-contohnya dan fakta bahwa apapun yang terjadi dengan seseorang, kita selalu melihat bahwa di dalam orang itu ada Yesus dan kita melakukannya untuk Yesus, itu sangat masuk ke dalam diri saya. Mungkin tidak gampang untuk melakukan, tapi itu masuk banget gitu. Terima kasih, Frater. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita bisa selesaikan pengajaran kita pada malam hari ini. Atau masih ada yang ingin bertanya? Romo, mungkin saya bertanya satu hal ya. Baik, silakan. Ya, tadi Frater Teresius menjelaskan mengenai ini ya, Santa Teresia menyatakan kalau misalnya jangan menolak siapapun dalam hal membantu ya, seperti Yesus sendiri yang meminta bantuan daripada kita gitu. Kalau saya kaitkan dalam hal mengambil keputusan, kalau misalnya kita sering kali dihadapkan pada pilihan, kemudian kita karena tidak jelas dan kita berdoa, kita seringkali dinyatakan untuk melangkah dalam iman. Nah, setelah kita kalau melangkah dalam iman itu kan artinya ada sesuatu yang sebetulnya menurut akal budi kita kurang masuk ya. Tapi kita harus melangkah dalam iman, kemudian menyerahkan sisanya pada Tuhan. Kalau dalam perjalanan melangkah dalam iman itu kita berproses, kemudian muncul hal-hal lain yang juga menuntut komitmen ditawarkan kepada kita dalam bentuk permintaan bantuan. Apakah karena kita punya pengetahuan tertentu, begitu ya, atau keterampilan tertentu, kita diminta untuk ditawarkan untuk menjalani jalan yang lain yang berbeda dari yang pertama itu. Apakah ini berarti kita harus mencoba menjalani kedua-duanya? Karena tadi kalau lihat konteksnya, Santa Teresia itu tetap menulis kan ya, tapi juga membantu. Kalau ada yang meminta bantuan, artinya menjalani dua-duanya. Ataukah kita bisa lihat beberapa hal itu sebagai godaan? Karena kita sudah memilih yang pertama, kemudian muncul hal-hal yang lain. Begitu. Mungkin dipahami pertanyaannya ya. Dr. Teres, silakan. Iya, memang ada hal-hal yang demikian dalam realitasnya juga dijumpai seperti itu. Ya, sekarang ketika itu dilakukan biasanya dalam waktu bersamaan ya, seperti yang Teresia alami ketika dia menulis, ada yang datang kemudian dia meletakkan apa yang dia lakukan itu, sebentar dia memberi perhatian kepada susternya itu untuk apa yang dia minta atau apa yang dia inginkan, atau hanya sekedar ngobrol dengan dia. Lalu tadi yang lebih ditekankan tadi mengenai ketika ada sesuatu yang harus dilakukan pada saat kita sudah melakukan yang pertama, itu sudah kita jalankan dan kita buat, lalu kemudian diminta ditawarkan dengan sesuatu yang baru yang sesuai dengan mungkin kita ada kemampuan itu, jadi katakan tadi kan ada kemampuan atau karunia ataupun pengetahuan yang kita miliki yang bisa diberikan ke yang lain ya, istilahnya begitu. Kalau yang pertama itu tidak membuat kita yang kedua itu tidak membuat kita kemudian merasakan kesusahan ataupun juga membuat kita kemudian lalu berpikir tidak dapat melakukan ini, dan yang kedua lalu yang karena harus meninggalkan yang pertama, tentu agak berbeda ya, agak berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Teresia tadi dalam hal-hal membantu pada saat kita mungkin
saat itu kita sedang melakukan tugas yang pertama, tetapi ada yang perlu bantuan saat itu juga, ya, untuk kita membantu dia karena saat itu perlu, ya, ataupun saat itu sedang datang kepada kita. Karena kalau yang Ibu ceritakan tadi bahwa tawaran untuk melakukan sesuatu yang lain yang karena dia melihat kita ada kemampuan, berarti ada dua opsi yang sudah saya lakukan. Saya lakukan ini pekerjaan ini, lalu ada lagi pekerjaan yang lain yang orang itu lihat saya ada kemampuan itu, orang itu menawarkan. Tentu memang kalau dua-duanya dapat dilakukan dalam waktu yang berbeda mungkin tidak menjadi masalah. Persoalannya adalah ketika dilakukan pada waktu yang sama. Mungkin itu yang perlu dipilih salah satu. Yang salah satunya. Kalau saya merasa bahwa yang pertama dulu sudah sesuai dengan kemampuan Ibu, ya memang harus dengan rendah hati mengatakan kepada yang menawarkan, atau ketika Ibu merasa itu juga dapat dilakukan, ya mungkin tinggal memilih ya apa yang kedua mau diambil atau tidak. Ya, agak sedikit berbeda ya, sedikit berbeda yang Ibu ceritakan ini dengan yang Teresia maksudkan. Ketika ada orang yang menawarkan bantuan ataupun meminta bantuan, ataukah saat Teresia sedang ya, waktu itu Teresia sedang melakukan sesuatu. Jadi dia menulis, suster yang lain datang untuk minta ini minta itu pada dia, dan Teresia sebentar meninggalkan itu lalu dia mengerjakan itu. Jadi bukan orang memberikan kepada kita untuk pekerjaan baru, tidak. Jadi yang dimaksudkan Teresia ini adalah memberi pertolongan pada saat Teresia sedang melakukan sebuah aktivitas. Saya kira itu. Ya, terima kasih, Frater. Baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada yang lain, saya ada pertanyaan lanjutan, Romo. Oh, Tapi saya baik. kasih yang lain dulu, kalau ada. Oh. Baik, siapa ada yang mau bertanya lagi? Mungkin tidak ada, silakan Ibu Herni ya, betul ya? Iya, betul, Romo. Pertanyaan saya yang pertama ada dua. Yang pertama pertanyaan lanjutan. Tadi Frater menjelaskan kalau kita disalahpahamkan, kita menjelaskan secara rendah hati. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, menjelaskan secara rendah hati itu seperti apa dan yang tidak rendah hati itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ada kalanya kita berbuat baik dan kita dimanfaatkan. Dan kalau setelah itu pertama, kedua mungkin kita masih nggak tahu ya kita ini dimanfaatkan atau enggak gitu. Tapi kalau udah terus-terusan ternyata pasti kita ini sedang dimanfaatkan. Nah, apakah dalam praktek sehari-hari ya? Itu bagaimana boundary-nya itu di mana batasnya bahwa kita membiarkan hal itu terjadi dan mungkin kita menghentikan hal itu diteruskan begitu. Baik, yang pertama, bagaimana kita ketika ada disalahpahami apa yang kita lakukan itu oleh orang lain dan kita mau menjelaskan dengan rendah hati, yaitu ketika kita sudah dijelaskan dan orang itu ketika kita jelaskan tetap juga ngotot ya, tetap juga bertahan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia pikirkan. Ya, ketika kita menerima dengan rendah hati apa yang dia katakan itu, dan tetap kita ya mengalah, artinya sudah kita minta maaf kalau yang saya lakukan itu membuat dia jengkel, membuat dia marah, membuat dia kemudian mengata-katai kita macam-macam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita betul-betul artinya kita tidak dapat terima, kita mungkin balik juga marah gitu ya dengan dia. Artinya malah istilahnya gontok-gontokan gitu kan. Karena bertahan dengan opsinya masing-masing. Ya, menurut dia benar, menurut saya juga benar. Apa yang saya lakukan seperti apa yang betul saya katakan itu. Ya, dan itu berarti kita tidak dengan rendah hati menerima ya kalau orang memang nggak setuju dengan penjelasan saya.
Itu. Lalu yang kedua, ya berkaitan dengan itu semua yang tadi kita katakan bahwa ada juga yang sebatas apa kita dapat membiarkan istilahnya, ya sudah ada orang yang memanfaatkan kita. Teresia boleh dikatakan tidak ya boleh dikatakan dia betul-betul belajar untuk menumbuhkan karunia atau bukan karunia, ya karunia ataupun kebajikan cinta kasih ini secara sempurna dalam ketika dia sadar bahwa dia dimanfaatkan oleh saudara-saudaranya untuk dimintai pertolongan ini dan itu, dan Teresia tidak menolak, walaupun sebenarnya Teresia dalam keadaan sakit, ya waktu itu dalam keadaan sakit paru-paru, TBC, dan boleh dikatakan untuk melakukan yang diminta susternya mungkin ada yang berat, tapi Teresia tetap melakukan dengan rendah hati karena dia melihat suatu yang nilai dari kasih persaudaraan itu dan juga kebajikan itu yang membawa kesempurnaan dalam dirinya, artinya mengalahkan egonya, ya dalam hal apa, ya dalam hal untuk tidak mau melakukan apa yang diminta oleh para susternya. Dia dapat katakan seperti ini, saya sedang sakit, ya, tapi Teresia malah menyembunyikan sakitnya itu dan tetap menolong susternya. Memang kita mungkin dengan halus dapat mengatakan saya dengan lembut dengan sesama kalau ada yang begitu dengan kita, ya, dan ketika kita sadar, ya mungkin kita juga perlu untuk menjelaskan, artinya mengajari orang itu. Kalau ada orang itu sebenarnya dapat melakukan sendiri, contohnya gitu ya, untuk juga dia berusaha sendiri lebih dahulu, kalau memang tidak dapat melakukannya ya dibantu. Itu juga ada hal lainnya yang dapat kita juga katakan, jelaskan kepada mereka yang seolah-olah memanfaatkan kita karena kita ada ini kemampuan ini sebagainya, atau mungkin juga ada yang dalam arti secara negatif itu melihat kita itu lemah, ya, dalam artian tidak mampu untuk menolak, kadang-kadang ada seperti itu, lalu dimanfaatkan. Dan ini memang agak sukar untuk orang-orang demikian untuk menolak karena dia memiliki ketakutan untuk mengatakan tidak, ya, dengan realitas yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, tapi juga dia dalam arti itu kerap hanya ikut saja, nurut. Nah, saya kira apa yang perlu dilakukan, ya kalau mau ikuti seperti yang Teresia buat itu, memang itu akan membawa kebajikan yang besar. Tapi ya memang betul bahwa ada karakter tertentu yang sangat sukar untuk dapat seperti Teresia ini, ya, dalam artian untuk dapat memperhatikan dengan niat yang sungguh-sungguh, ya, untuk dapat menerima, ya, apapun yang diminta oleh saudaranya tanpa menolak sedikit pun, walaupun dalam keadaan sedang susah, boleh dikatakan sedang dalam keadaan sakit, ya, Teresia tetap buat itu. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Romo Yosef mungkin saya. Sangat sudah jelas sebenarnya apa yang diterangkan oleh Frater Teresius, ya. Jadi memang saya cuma teringat dari pengalaman kecil dari Santa Teresia, ya, ketika dia kecil, kemudian dia ditanya, kamu mau hadiah yang mana? Dia katakan seperti itu, ya. Lalu dia mengatakan seperti jawaban seorang anak kecil. Dia mengatakan, ya saya mau semuanya. Dia katakan semua yang diberikan, dia bilang gitu. Jadi memang terkesan dalam tanda petik ini seperti dia itu rakus, ya, mau semuanya, tidak mikirkan orang lain. Tetapi ternyata ketika dia memikirkan hal itu,
dia mengatakan, ya saya mau menerima semua apa yang diberikan oleh Tuhan, setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu saya mau terima semua. Tetapi tanpa disadari sebenarnya di balik itu semua, saya pun mau menerima apa yang dalam tanda petik tidak menyenangkan untuk orang lain, tetapi saya terima itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Dan prinsip inilah yang sebenarnya mendasari cinta kasih dalam kehidupan Santa Teresia dalam hubungannya dengan kasih dan persaudaraan. Ya kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya ya memang dasar bahwa Yesus seperti Yesus telah mengasihi kita semua. Yesus mengasihi kita semua apa adanya. Yesus mengasihi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Yesus menanggung semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Prinsip inilah yang sebenarnya yang mendasari bukan keputusan ya, perbuatan praktis yang Santa Teresia ajarkan kepada kita semua, bahwa ketika kita diminta untuk menjalankan cinta kasih itu, unsur untuk menanggung kekurangan sesama tidak mengecualikan seorang pun, melupakan diri sendiri, itu menjadi sebuah yang sangat mendasari bagaimana Santa Teresia itu menjalankan cinta kasih itu sendiri. Benar tadi apa yang diungkapkan oleh Ibu Herli, bahwa mencintai seperti yang diajarkan oleh Santa Teresia itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apalagi ketika kita diberikan berbagai macam pilihan. Bahkan Santa Teresia itu memilih dalam tanda petik apa yang buruk, apa yang dihindari oleh orang lain. Tetapi itu dia ambil menjadi sebuah kesempatan untuk mencintai dan menyenangkan Tuhan. Ya memang ini merupakan suatu perjuangan di dalam kehidupan kita yang dalam kacamata manusiawi itu adalah sesuatu yang crazy, yang gila. Tetapi dalam kacamata seperti tadi Jovita bilang ya, dalam kacamata iman, ya justru disitulah apa yang kita lakukan bukan untuk duniawi, nilai-nilai duniawi, tetapi ini adalah untuk nilai abadi. Ya semoga hal ini bisa menjadi jelas karena ini sangat penting dengan hidup rohani. Saya rasa itu saja. Terima kasih Frater dan Romo. PR Baik. yang berat, tapi terima kasih banyak. Ya, semoga kita semua diberi rahmat ya yang besar untuk dapat melakukan semuanya itu. Amin. Ya. Baik, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup dan juga berkat penutup untuk kita semua, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti program meditasi doa Yesus bulanan ini. Kita masih ada satu kali pertemuan untuk menutup seluruh rangkaian pengajaran tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi kita masih akan bertemu lagi di bulan depan, tanggal 3 Desember, kalau tidak ada perubahan. Ya. Jadi nanti 3 Desember itu temanya adalah devosi kepada Bunda Maria. Seturut dengan ajaran dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bila nanti masih ada pertanyaan ataupun masih ada hal-hal yang mungkin baik untuk disampaikan, Anda bisa masukkan dalam kolom chat di grup Anda melalui grup yang sudah dibuat oleh panitia. Ya. Jadi sekian semua acara pada malam hari ini. Kita akan doa bersama. Mungkin apakah saya boleh minta Ibu Herli untuk memimpin doa? Waduh, ilmunya belum sampai sana, Romo. Yang lain dulu deh. Jovita ya. Kita doa penutup ya dari peserta. Saya rasa ini baik. Silakan Baik. kita. Mari kita tenangkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang hidup, sebab Engkau mengizinkan kami, menarik kami untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan segala pengajaran dan latihan meditasi kami pada hari ini memberikan suatu manfaat dan buah di dalam diri kami pada malam hari ini, yang juga dapat kami bawa di hari-hari mendatang. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau merahmati kami dengan kesehatan, dengan akal budi, dan dengan segala yang ada kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau menutup acara hari ini. Kami bersyukur atas segala pelayanan yang dilakukan oleh tim Frater CSE dan juga mungkin semua yang ikut membantu panitia di belakang layar. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang saja yang memberkati dan membalas kebaikan dan kebajikan mereka. Kiranya Engkau juga merahmati setiap peserta yang dengan setia hadir dan dengan niat untuk semakin dekat kepadamu. Malam ini ya Tuhan, kiranya Engkau menjagai istirahat malam kami. Kiranya Engkau juga merahmati kami dalam istirahat, supaya kami dapat beristirahat dengan baik dan besok bisa bangun dengan keadaan segar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, Tuhan dan bersamamu dan bersama dan roh, bersama rohmu. dan diberkatilah saudara-saudari di dalam kehidupan kalian, di dalam keluarga, pekerjaan dan usaha, juga di dalam perjalanan hidup rohani, dan di dalam istirahat pada malam hari ini. Biarlah berkat Allah yang Maha Kuasa turun atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Frater. Terima kasih.